Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran tasawuf, saya akan membahas tentang ilmu tasawuf. Tasawuf menurut bahasa yang pertama yaitu sofa, yang artinya suci. Biasanya orangnya itu disebut sufi. Yang kedua, sof atau baris adalah baris pertama dalam sholat di masjid. Yang ketiga yaitu al-sufah, yaitu para sahabat yang berhijrah bersama Nabi ke Madinah dengan meninggalkan harta kekayaan di Mekah. Yang keempat, sobhat dalam bahasa Yunani yang masuk Islam, yang berarti hikmah, dan kaum sufi pula tamu hikmah. Yang kelima yaitu suf, yang artinya kain wol. Jadi seseorang ingin memasuki jalan tasawuf ini, ia meninggalkan pakaian mewah yang digantikan dengan kain wol kasar. Jadi sufi adalah orang yang memakai wol kasar untuk menjauhkan diri dari dunia materi dan memusatkan perhatian pada alam rohani. Dan orang yang pertama memakai kata sufi adalah Abdul Hasim Al-Kufi di Irak. Sejarah tasawuf. Tasawuf seringkali dituduh sebagai ajaran sesat. Tasawuf dipersepsikan sebagai ajaran yang lahir dari rahim non-Islam. Ia adalah ritual keagamaan dari tradisi Kristen, Hindu, dan Buddha. Bahkan gerakan sufi identik dengan kemalasan bekerja dan berpikir. Tasawuf pada mulanya dimaksudkan sebagai tarbiyah akhlak murni atau akhlak rohani, mengamalkan akhlak mulia dan meninggalkan setiap perilaku tercela atau ilmu untuk membersihkan jiwa dan menghaluskan budi pekerti. Adapun penolakan sebagian orang atas tasawuf karena menganggap kata sufi tidak ada dalam Al-Quran dan tidak dikenal di zaman Nabi. Tasawuf baru muncul pasca era sahabat dan tabi'in, tapi itu kondisinya tidak membutuhkan tasawuf. Perilaku umat masih sangat stabil. Sisi akal, jasmani, dan ruhani yang menjadi garapan Islam masih dijalankan secara seimbang. Secara pandang hidupnya jauh dari budaya pragmatisme, materialisme, dan hedonisme, karena Nabi, para sahabat, dan para tabi'in pada hakikatnya sudah sufi, sebuah perilaku yang tidak pernah mengagungkan kehidupan dunia tapi juga tidak meremehkannya. Selalu ingat pada Allah SWT sebagai sang Khalik ketika kekuasaan Islam makin luas. Ketika kehidupan ekonomi dan sosial makin mapan, mulailah orang-orang lalai pada sisi rohani. Saat itulah timbul gerakan tasawuf, gerakan yang bertujuan untuk mengingatkan tentang hakikat hidup. Abu Hasyim As-Sufi adalah orang yang pertama kali dijuluki As-Sufi. Istilah-istilah dalam tasawuf, jalan yang ditempuh seseorang untuk sampai ke tingkat melihat Tuhan dengan mata hati dan akhirnya bersatu dengan Tuhan, demikian panjang dan penuh duri. Karena itu hanya sedikit sekali orang yang bisa sampai puncak. Tujuan tasawuf, jalan itu disebut thariqat, atau dalam bahasa Arab thariqat yang dimaksud adalah tobat nasuha stadium kedua, yaitu suhud, dan ketiga mengalihkan diri ke tempat terpencil untuk beribadah. Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan tasawuf yaitu yang pertama maqam, maqamat, yang kedua fana dan baqo, yang ketiga istihad, yang keempat hulul, yang kelima windaul wujud, yang keenam zuhud, yang ketujuh mahabbah. Fungsi dan peran tasawuf dalam kehidupan modern. Karakteristik tasawuf diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tasawuf al-haqi atau tasawuf moral, yang kedua tasawuf amali, artinya penghayatan spiritual dalam ibadah, yang ketiga tasawuf falsafi, artinya sesuatu yang di luar nalar manusia. Tujuan mempelajari tasawuf adalah ma'rifatullah
yang artinya mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu kebersihan diri dan taqarrub kepada Allah. Namun tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah jelas secara Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman, ataupun tata cara yang dilakukan. Sedangkan manfaat tasawuf ialah membersihkan hati agar sampai pada ma'rifat terhadap Allah Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan abadi. Tasawuf adalah program pendidikan yang fokus pada penyucian jiwa dari segala penyakit yang menghalangi manusia dari Allah SWT, sekaligus meluruskan penyimpangan kejiwaan dan tindakan dalam masalah yang berkaitan dengan Tuhan dan seorang hamba. Makna tasawuf. Tasawuf mempunyai dua makna, yaitu: 1. Lebih ditekankan pada usaha mensucikan jiwa dan bersungguh-sungguh dalam mematuhi Allah dan meneladani Rasulullah, sehingga jiwa menjadi bersih dan mematurkan hakikat dan rahasia ketuhanan. Inilah yang disebut-sebut ilmu muamalah dalam menempuh jalan kepada Allah, yaitu dengan memperbaiki dan membimbing hati, memurnikannya untuk Allah dan selain Allah. Tasawuf dalam makna ini harus bersumber dari sumber yang suci dan berpijak pada kaidah syariat yang benar, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang tokoh besar sufi, Syekh Al-Junaidi. Ilmu kita ini terikat dengan kitab dan sunnah. Yang kedua, zalik dan perasaan hati atau hasil-hasil kasyaf yang dialami dan dirasakan oleh para saleh atau penempuh jalan Allah. Makna kedua ini adalah khusus untuk para pelakunya. Kenapa harus tasawuf? Karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peranan akal dan membuka diri terhadap pemikiran-pemikiran baru, serta mendorong interaksi praktis maupun teoritis terhadap fenomena alam. Perkembangan tasawuf. Yang pertama, periode zuhud, itu abad ke-1 sampai abad ke-2. Gerakan zuhud pertama kali muncul di Madinah, Kufah dan Basra, kemudian menyebar ke Mesir. Awalnya merupakan respon terhadap gaya hidup mewah para pembesar negara akibat dari perolehan kekayaan melimpah setelah Islam mengalami perluasan wilayah ke Suriah, Mesir, Mesopotamia, dan Persia. Periode falsafi. Pada tahap ini, tasawuf falsafi merupakan perpaduan antara pencerahan mustikal dan pemoporan secara rasional. Filosof Ibnu Arabi merupakan tokoh ulama aliran tahap tarekat pada abad ke-7 dan seterusnya. Meskipun tarekat telah dikenal sejak jauh sebelumnya, seperti tarekat Junaidiyah yang didirikan oleh Abu Al-Qasim Al-Junaidi. Dengan demikian, maka ilmu tasawuf yang pada intinya adalah sebagai usaha untuk menyikapi hijab yang membatasi antara Allah dan manusia dengan sistem yang tersusun melalui latihan ruhaniyah dan riyada al-nafsi yang mengandung 4 unsur pokok. Antara lain, yang pertama, metafisika, yakni hal-hal yang berkenaan dengan luar alam dunia dan atau bisa juga dikatakan sebagai ilmu gaib. Yang kedua, etika, yakni ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan buruk dengan melihat pada amal manusia sejauh yang dapat dicari oleh akal dan pikiran manusia. Yang ketiga, psikologika, yakni masalah yang berhubungan dengan jiwa. Dalam tasawuf, yang menjadi objek psikologi adalah diri sendiri. Yang keempat, estetika, yakni ilmu keindahan yang melahirkan seni. Untuk meresapkan seni harus ada kaidah dalam diri. Puncak keindahan itu adalah cinta. Demikian materi kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.